Nama saya Feberia Hareka. Saya CGP Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya sebagai pengamat. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Siti Witana Zendate. Saya CGP Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli. Hari ini saya sebagai coach. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Nurnia Dule. Saya CGP Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli. Hari ini saya sebagai coach. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar saya luar biasa baik hari ini, Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu. Nah Ibu Siti, saya dengar hari ini ada kegiatan coaching ya? Ya Ibu, saya ada kegiatan coaching bersama teman. Bersama teman. Oke, baiklah Ibu Siti. Dan izinkan saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian dalam proses coaching hari ini. Ada beberapa yang perlu dinilai. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, kita sudah pelajari ya di modul-modul sebelumnya bahwa cerita itu yang T, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang keduanya, keterampilan mengajukan pertanyaan. Apakah coach sudah sesuai mengajukan pertanyaan kepada coach? Seperti itu. Dan yang ketiga, respon coach dalam menghadapi persoalan situasi. Dan jangan lupa juga prinsip coach yaitu adanya kemitraan. Kemitraan ini adanya hubungan yang baik antara coach dan coach. Terus kedua, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu Ibu Siti. Nah, saya ingin bertanya, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam pertemuan nantinya yang bagaimana, Bu? Saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam hal mengajukan pertanyaan, kemudian juga kehadiran penuh pada saat melaksanakan coaching dan mendengarkan aktif, sehingga apa yang disampaikan coach itu bisa saya pahami dan bisa saya dengarkan dengan baik. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu sampaikan itu, apakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti? Mungkin saya akan ingin mengembangkan dua hal ya Ibu. Pertama, mendengarkan aktif, kemudian dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Mungkin itu saja dulu, dua saja. Ada dua, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat baik, Bu. Jadi indikator ketercapaian atau tujuan dari solusi nantinya bagaimana, Bu, menurut Ibu? Saya berharap dari proses coaching yang kami lakukan itu, klien saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, sangat luar biasa. Apa yang sudah direncanakan sebelum proses ini sudah bagus, Bu. Ya, selamat untuk menjalankan kegiatan selanjutnya. Tetap semangat di dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Pula. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Waduh, kabar baik. Puji Tuhan Ibu, kita semua dalam keadaan sehat. Baik Ibu, kira-kira ada yang bisa saya bantu dengan pertemuan kita hari ini? Begini, Bu. Saya kepikiran dengan siswa saya kelas 1 yang mana siswa baru ini ya ada beberapa orang yang belum bisa menulis dan belum bisa juga membaca. Istilahnya belum mereka mengenal huruf. Jadi saya sangat kewalahan ya untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Jadi ya itulah yang menjadi beban pikiran saya ya, bagaimana anak-anak ini bisa sesuai dengan yang saya harapkan, bisa mereka menulis dan membaca dengan benar. Jadi ada siswa Ibu ya di
di sekolah siswa kelas 1 ya Bu. Betul sekali, Siswa Bu. kelas 1 belum bisa membaca dan belum bisa menulis ya Bu. Betul sekali. Terus eh, dari kegiatan kita ini nanti apa yang akan diharapkan melalui pertemuan kita ini? Ya, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi ya bagaimana cara mengatasi ya siswa saya ini sehingga mereka bisa sama dengan teman-temannya, bisa mereka menulis sama dengan yang lain dan mereka juga udah bisa membaca dengan sama dengan teman-temannya yang lain. Ya Ibu, harapan yang luar biasa ya Ibu. Ibu berharap anak-anak Ibu, anak-anak kelas 1 ini bisa membaca dengan baik, bisa menulis dengan baik, sehingga memudahkan Ibu dalam menyampaikan materi Ibu. Ibu, tetapi saya ingin melihat kira-kira apa peluang yang bisa Ibu gunakan dalam mencapai tujuan ini? Kira-kira ada peluang tidak ada yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan ini? Begini ya Bu ya, ya saya dulu berpikir anak-anak ini perlu saya kelompokkan, ya saya akan mengelompokkan mereka. Ya pertama-tama sesuai dengan minat mereka. Ya saya kelompokkan sehingga bisa saya pahami tindakan apa yang akan saya lakukan kepada mereka nanti untuk ya mempermudah saya untuk mengajarkan mereka dalam menulis dan membaca. Baik Ibu, berarti Ibu melihat bahwa dengan Ibu mengelompokkan anak-anak ini, Ibu yakin bahwa dengan cara itu Ibu itu bisa membantu Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu tadi ya, Betul supaya sekali. anak-anak ini bisa menulis dan membaca dengan baik. Rencana yang luar biasa Ibu. Kira-kira dari proses ini, dari rencana Ibu ini, kira-kira ada nggak hambatan yang akan Ibu temui atau tantangan yang akan dihadapi terkait hal itu? Baik, tantangannya itu tidak terlepas ya Bu ya. Salah satunya dulu dalam pembagian waktu. Ya, jadi bagaimana juga cara saya membagi waktu dalam memperhatikan anak-anak ini, ya, membimbing mereka sehingga saya bisa terfokus dan memberikan perhatian khususlah untuk anak-anak ini, khususnya yang belum bisa membaca dan menulis. Berarti tantangan yang Ibu hadapi adalah terkait pembagian waktu, Betul ya. sekali. Bagaimana bisa memberikan perhatian kepada anak-anak ini, bagaimana juga Ibu memberikan perhatian kepada anak yang lain, dan bagaimana juga Ibu memberikan perhatian untuk masalah Ibu sendiri, untuk keluarga Ibu sendiri. Baik Ibu, jadi dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, pertama tadi pengelompokan ya, mengelompokkan anak berdasarkan minat belajar ya. Kira-kira ini langkah konkretnya itu seperti apa Ibu? Baik, begini ya Bu, saya berencana akan mengadakan bimbingan kepada anak-anak ini atau les tambahan, ya sehingga saya bisa terfokus kepada mereka dan langkah awal dulu sebelum saya melakukan hal itu, saya melakukan meminta pendapat kepala sekolah, ya, meminta izin dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua, ya, untuk menyampaikan rencana saya melaksanakan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Rencana yang luar biasa ya Ibu. Artinya sebelum Ibu mengeksekusi ya rencana Ibu, Ibu melakukan asesmen dulu ya, Ibu mengelompokkan anak-anak tersebut berdasarkan minat belajarnya. Kemudian Ibu juga tidak lupa berkonsultasi kepada pimpinan dan juga mengajak orang tua untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan, membantu anak-anak kita ini supaya bisa menulis dan membaca dengan baik. Nah, dari ketiga hal ini, ya, dari langkah-langkah yang dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, langkah awal menurut Ibu, langkah awal yang paling memungkinkan
untuk dilakukan, kira-kira apa Ibu? Ya, pertama dulu harus, saya, bicarakan ya kepada orang tua, itu yang langkah awal. Setelah itu, setelah ada persetujuan kepada orang tua dan ada kerjasama dengan orang tua, baru saya melaksanakan bimbingan, tambahan, ya di luar jam, mengajar, ya. Seterusnya, ya tentu juga kepala sekolah ya, harus saya dapatkan juga persetujuan dari kepala sekolah. Dan, seterusnya, saya juga meminta perhatian kepada orang tua agar mereka bisa mendukung, mendampingi anak-anak mereka ini, ya sehingga apa yang saya inginkan ya bisa tercapai, Bu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, berarti Ibu berkomitmen, langkah awal yang Ibu lakukan adalah, berbicara kepada orang tua ya Ibu? Betul sekali. Kira-kira, sejauh mana komitmen Ibu untuk merealisasikan itu? Maksud saya Ibu, kira-kira misalnya ya dalam soal waktu, eee, dalam berapa minggu kah Ibu mau bertemu orang tuanya? Apakah melalui telepon, Ibu mau berbicara atau secara langsung? Sejauh mana komitmen Ibu terkait hal itu? Baik, jadi, yang saya rencanakan ini Bu, ya mungkin, saya temui ya, secara khusus, ya jadi, lebih bagus saya bertemu langsung, ya sehingga, bisa saya sampaikan apa yang akan saya lakukan. Jadi kalau melalui telepon kayaknya kurang, elok ya. Jadi saya ini, bertemu langsung sehingga apa unek-unek yang ingin saya sampaikan dan orang tua itu juga bisa merespon sehingga yang saya cita-citakan, yang saya rencanakan ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Baik Ibu, komitmen yang luar biasa Ibu, bahwa Ibu berinisiatif untuk memberikan waktu ya, bertemu langsung dengan orang tua si anak, itu rencana yang luar biasa Ibu. Saya berharap Ibu bisa melakukannya dalam waktu dekat ini ya Ibu ya, dalam Betul sekali. dan semoga komitmen itu bisa diwujudkan dan semoga harapan Ibu terkait persoalan anak kita ini yang kesulitan belajar dalam hal menulis dan membaca bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu Kule, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira masih adakah yang perlu kita diskusikan Ibu? Baik Bu, mungkin sampai di sini. Jadi saya senang sekali ya hari ini terbuka pemikiran saya dengan saya menyampaikan apa yang saya alami dan saya berbincang-bincang dengan Ibu dengan sendirinya ya timbul di pikiran saya untuk memperhatikan anak-anak ini dengan memberikan bimbingan khusus kepada mereka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ya semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Ibu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Wah, saya sangat lega hari ini Bu. Ya. Karena klien saya hari ini dari proses percakapan coaching yang kami lakukan, dia bisa menemukan sendiri solusi daripada masalah. Oh, sangat luar biasa ya Bu. Jadi kira-kira yang sudah dicapai tadi itu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya Ibu, dari hasil proses coaching kami itu, saya berpikir bahwa yang saya lakukan itu peranan saya sebagai coach sudah sesuai dengan alur cerita dan tujuannya juga jelas, identifikasi masalah, juga rencana aksi dan tanggung jawab coaching sudah tergambarkan. Oke, baiklah Ibu Siti. Seperti juga saat saya mengamati tadi bahwa memang proses coaching yang sudah dijalankan oleh Ibu sangat luar biasa, sudah sesuai dengan alur cerita yang sudah ada dan Ibu juga sudah memberi pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat terarah dan menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan saya sangat bangga ya Ibu Siti semangat ya memberi masukan bahkan juga dapat membawa coaching lebih lega dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Nah, terus ditingkatkan lagi ya Bu Siti. Dan apalagi yang bisa dikembangkan dalam proses coaching ke depannya Bu Siti? Begini Bu, dari proses coaching yang kami lakukan hari ini, saya berpikir bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Tetapi di sisi lain mungkin saya perlu mengembangkan keterampilan saya lagi, khususnya dalam hal ini loh Bu, mengajukan pertanyaan. Saya ya secara jujur saya masih memiliki kekurangan terkait itu, tetapi saya yakin bahwa dengan saya sering latihan, maka saya lebih terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya Ibu sudah dibimbing dari awal, ditemani juga saat kegiatan coaching sampai dievaluasi lagi terakhir. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Siti dari semua apa yang sudah Ibu Siti sampaikan. Ya, harapannya ke depan setiap kegiatan yang sudah dipersiapkan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Ibu Siti sudah meluangkan waktu hari ini sehingga kita bisa sharing bersama. Nah, sampai ketemu di lain waktu Bu Siti. Terima kasih.